ya, atau limbah cair dari TPA tersebut mengalir ke pemukiman. Nah, itu menjadi bencana sosial sendiri. Kemudian juga ada potensi untuk terjadinya konflik sosial. Beberapa titik yang terjadi pembuangan sampah liar bukan hanya di sekitar TPA Piungan, terutama kami di wilayah Kota Jogja itu sudah banyak menerima pengaduan dari warga karena di beberapa titik yang berupa lahan kosong itu kebanyakan terjadi titik-titik pembuangan sampah liar. Dan biasanya yang membuang sampah di situ bukan masyarakat sekitar atau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut, tetapi justru dari pendatang yang misalnya lewat, dia hanya lewat atau jadwal rutinnya lewat daerah situ, tapi dia bukan penduduk di situ, tapi dia sambil membuang sampahnya ke lahan yang kosong tersebut. Nah, di sana sudah terjadi penolakan-penolakan. Ada yang dipasang dengan papan seperti ini ya, ada ancaman-ancaman seperti ini, itu sangat sangat berpotensi terjadinya konflik sosial. Nah, bagaimana sih solusinya untuk kita supaya dapat meminimalisasi timbulan sampah yang dikhawatirkan akan terus bertambah seperti ini. Nah, cara yang benar dan berwawasan lingkungan itu adalah yang pertama mencegah dan mengurangi timbulan sampah terlebih dahulu. Lalu dari diri kita sendiri, dari masing-masing rumah, upayakan untuk melakukan pemilahan sampah. Bisa dengan cara prinsip 3R. Kalau saya lihat sekilas di materi YLKI itu ya, saya pernah lihat itu bukan lagi 3R ya, tapi justru sudah mencapai 7R itu. Ada rethink, repair, kemudian replace, dan yang terakhir apa itu? Refuse. Nah, itu nanti bisa kita jadikan bahan diskusi lebih lanjut gitu ya. Nah, sementara untuk yang 3R ini saya ingin menjelaskan bahwa mulai dari reduce, kita mengurangi atau membatasi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya sampah. Nah, sebisa mungkin kalau kita tidak perlu menggunakan barang tersebut ya kita batasi penggunaannya. Misal kita mau kita mau bawa minuman gitu ya. Kalau tidak perlu beli air mineral ya kita bawa dengan tumbler, itu bisa salah satunya metode untuk mereduce. Kemudian reuse. Misalnya kita punya botol bekas air minum, bisa kita gunakan lagi sebagai pot tanaman. Kalau dia tidak digunakan lagi, bisa kita gunakan sebagai sarana media yang lain. Nah, sementara untuk recycle itu harus ada proses pengolahan terlebih dahulu. Entah itu nanti bisa dijadikan kerajinan atau bahan baku industri dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh tahapan ya untuk pemilahan sampah di rumah tangga. Monggo tapi bisa sesuai kreasi masing-masing. Ada yang menyebutkan bahwa sampah rumah tangga sebaiknya dibagi dua, non organik dengan yang organik, itu monggo. Tapi kalau saya biasanya lebih suka membagi menjadi 4 seperti ini. Jadi mana yang layak kompos itu bisa dijadikan kompos dan digunakan untuk penghijauan. Kemudian mana yang layak jual, mana yang layak kreasi, dan terakhir adalah layak buang atau nanti ini yang disebut residu dan berakhir di TPS maupun TPA. Untuk yang plastik itu masuk kategori yang layak jual, bisa dijual ke pelapak atau lebih baik lagi kalau bekerja sama dengan bank sampah yang ada di wilayah masing-masing. Gitu. Nah, penanganan sampah itu bisa dilakukan mulai dari secara individu di pemilahan di rumah tangga masing-masing. Dengan cara apa? Di dapur ibu-ibu itu kan biasanya tersedia tempat sampah ya. Kalau selama ini hanya menyediakan satu bak sampah yang kemudian nanti di situ sampah akan diletakkan secara tercampur. Nah, itu mulai berupaya untuk menyediakan wadah yang terpisah supaya kita bisa belajar juga memulai lagi memisahkan antara mana yang organik, mana yang non organik, mana yang plastik, mana yang bisa dijual gitu. Itu kalau kita mulai dari dapur masing-masing, saya rasa pasti nanti endingnya begitu dibuang ke lingkungan juga akan sangat minimal sekali jumlahnya.
dan itu mengurangi timbunan sampah yang ada di TPA. Kemudian bisa juga dengan cara bersama-sama secara komunal dilakukan pemilahan di bank sampah di lingkungan masing-masing. Di Kota Jogja ini sudah terdapat 481 bank sampah unit, dan dari 481 itu rata-rata semua sangat aktif. Mereka bahkan ada yang saldonya sudah mencapai hampir 2 juta sebulan untuk yang sampah yang mereka kelola, dan itu menjadi apresiasi kami karena menunjukkan bahwa upaya masyarakat dalam hal penanganan sampah maupun pengurangan sampah saat ini sudah cukup mendapat perhatian secara baik. Nah, apa jadinya ya jika sampah plastik itu tidak dipilah? Nah, kita bisa melihat perbandingan antara sampah yang dibuang tanpa pemilahan atau tanpa proses lebih lanjut dengan yang sudah diolah secara teknologi maupun pemilahan secara mandiri. Nah, jika yang dijual apa adanya kepada pelapak maupun pengepul, pasti dia harganya juga standar ya, tidak akan lebih tinggi dibandingkan dengan sampah yang sudah dilakukan pengolahan menggunakan teknologi, bisa jadi biji plastik maupun sampah-sampah yang sudah tercacah, itu lebih menguntungkan lagi harganya. Dan kami pemerintah sudah berupaya untuk menerbitkan regulasi mulai dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah, kemudian peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengolahan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Kemudian ada Permen LH nomor 13 tahun 2012, di sini ada pedoman pelaksanaan 3R, dan yang selanjutnya adalah Perda Kota Jogja nomor 10 tahun 2012. Ini masih mengakomodir dari undang-undang dari PP 81 dan undang-undang yang tahun 2008 dan 2012. Dan ini sekilas ya, nanti saya bisa didiskusikan nanti. Juga ada peraturan baru terkait peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Nah, di dalam peraturan menteri ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan oleh produsen dalam mengurangi sampah yang ia hasilkan. Nah, secara teknis aturan ini sudah diberlakukan sejak tanggal 5 Desember 2019. Di sini diterapkan sebagai roadmap ya pengurangan sampah oleh produsen untuk periode tahun 2020 hingga 2029. Tujuannya apa? Tujuan dari roadmap ini untuk mencapai target pengurangan sampah oleh produsen sebanyak 30% dibandingkan jumlah timbulan sampah yang akan diprediksikan muncul di tahun 2029 nanti. Nah, salah satu yang jenis sampah yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah sampah plastik, selain dari kaleng, kaca, kertas ya. Dan produsen yang dimaksud ini meliputi produsen yang bergerak di bidang manufaktur, jasa makanan, dan retail. Retail ini seperti swalayan maupun merchant-merchant seperti Indomaret, Alfamart, itu masuk ke kategori yang retail. Ya. Nah, para produsen ini wajib melakukan upaya pengurangan sampah dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendaur ulangan sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Nah, dalam hal pendaur ulangan dan pemanfaatan, mereka itu punya kewajiban untuk melakukan penarikan kembali terhadap sampah kemasan produk yang sudah mereka hasilkan. Dan kemudian mereka berkewajiban untuk mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Nah, untuk pendaur ulangan ini mereka bisa dikerjakan sendiri maupun boleh bekerja sama dengan pihak badan usaha yang memiliki izin. Nah, selain ada kewajiban untuk penarikan kembali, mereka juga ada kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya pengurangan sampah yang sudah mereka lakukan. Nah, dilakukan pelaporannya ini
adalah setiap tahun ya dilaporkan kepada menteri, gubernur, wali kota atau bupati sesuai kewenangannya. Nah, laporan ini tuh sebetulnya menjadi bagian penting ya dari prosedur pengurusan izin bagi perusahaan. Bukan hanya izin lingkungannya, tetapi juga perizinan perusahaannya. Ada insentif dan juga disinsentif yang diberikan oleh pemerintah terhadap ketaatan pelaporan ini. Dan insentifnya itu bisa berupa penghargaan, dan jika dia mampu melaksanakan upaya pengurangan dengan baik, maka dia mendapatkan predikat penilaian kinerja baik. Kemudian jika dia tidak mampu melaksanakan dengan baik, ada pelanggaran di situ, tentu saja disinsentifnya juga bisa dikenakan ya. Nanti akan ada publikasi sebagai perusahaan yang berkinerja tidak baik, dan itu pasti akan berpengaruh besar terhadap proses perizinan berusaha mereka, dan tentunya akan menimbulkan kendala lain, yaitu tahapan prosedur yang harus mereka lakukan juga nanti akan lebih panjang dan akhirnya akan mengancam keberlanjutan usaha yang mereka jalankan sendiri. Nah, ini contoh, selain kewajiban-kewajiban tadi, produsen juga berkewajiban untuk memberikan label yang menerangkan bahwa produk atau kemasan tersebut dapat dikompos atau dapat didaur ulang atau dapat diguna ulang. Itu contohnya misalnya pada jenis plastik itu ya harus ada identifikasi jenisnya. Dia kodenya seperti apa itu bisa dilihat di sini, mana yang direkomendasikan hanya sekali pakai, mana yang bisa digunakan. Contohnya yang nomor 5 itu contoh seperti plastik botol dot bayi itu ya, itu masuk yang kategori kode 5. Ada juga yang sulit didaur ulang dan berbahaya, dan bahkan ada yang harus diberi kode untuk dihindari. Tapi ini jarang biasanya, nomor 6 ini. Dan mungkin malah beberapa sekarang ada sampai nomor 7 kodenya. Oke. Nah, kami dari pihak pemerintah kota, khususnya DLH Kota Yogyakarta, sudah berupaya untuk melaksanakan beberapa program yang mendukung gerakan pengurangan sampah plastik. Yang pertama itu pada saat tahun 2018 ya, puncak acara Hari Lingkungan Hidup Kota Jogja, kita juga melakukan event deklarasi gerakan 1000 tumbler. Karena temanya pada tahun itu adalah kendalikan sampah plastik, kita mengangkat tema gerakan 1000 tumbler, melibatkan anak-anak pelajar di sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kota Jogja, dan juga setelah itu kita juga pemerintah kota juga menerbitkan surat edaran kepada OPD-OPD dalam rangka untuk mengurangi sampah plastik di tahun 2019. Di situ kita menerapkan pada setiap jamuan rapat dinas, kita menggandeng komunitas penyedia jasa konsumsi yang ada di wilayah Kota Jogja, biasa disebut gandeng-gendong gitu ya, sebisa mungkin agar mereka pada saat menyediakan jamuan rapat, entah itu snack maupun makan, itu tidak menyediakan minuman kemasan. Jadi peserta rapat itu diberi arahan di dalam undangan itu ada instruksi untuk membawa tumbler atau botol minum sendiri. Nanti pada saat pelaksanaan rapat biasanya panitia acara sudah menyediakan minuman galon ataupun jumbo-jumbo yang berisi minuman, jadi nanti bisa menggunakan wadah minumnya masing-masing. Kemudian ada lagi program Green Warmindo. Di tahun 2019 itu kita bekerja sama ya dengan CSR, program CSR-nya PT Indofood, itu menggandeng mereka untuk mengajak pengusaha Warmindo agar ikut serta dalam upaya pengurangan sampah dari kemasan makanan ini Indomie itu ya. Itu agar nanti mereka juga bekerja sama lagi dengan bank sampah yang ada di wilayah sekitar untuk menyalurkan sampah-sampah plastik ke bank sampah tersebut. Tapi memang ini
tujuan yang sebenarnya niatnya bagus itu ya, kadang ya kembali ke mindset ya. Kita nanti bisa bahas bersama bahwa walaupun konsepnya kalau sudah diniatkan bagus, tetapi ada saja kendala. Karena di awal memang pelaksanaannya cukup bagus, tapi pada akhirnya yang namanya pedagang itu kan sulit ya untuk menyisakan waktunya, harus memilah sendiri, lalu kemudian nanti mereka mengantarkan ke bank sampah, ternyata pada pelaksanaannya itu lebih banyak bank sampahnya yang harus menjemput ke masing-masing warung. Nah itu sepertinya program ini juga perlu digalakkan lagi berulang-ulang, tapi ya apa daya ya, kita baru mengawali, kemudian tidak lama terjadilah pandemi. Ini juga menjadi tantangan juga bagi kita, karena kan kalau aktivitas mengumpulkan orang itu juga pasti kita ada batasan. Nah, mudah-mudahan nanti selanjutnya pandemi ini bisa selesai dan kemudian kita bisa melanjutkan lagi, memulai lagi program Greenware Mindo ini. Dan ada juga ini program yang cukup bagus yang kemarin kita jalankan, yaitu pendampingan UKM untuk kegiatan bersama dengan para mahasiswa LPPM-nya ISI. Ya, di ISI itu kan mereka sudah memiliki ilmu tentang karya seni gitu ya, yang kemarin itu pihak ISI mengajari beberapa perwakilan dari bank sampah yang ada di Kota Jogja untuk membuat kreasi barang-barang seni dengan bahan dasar berupa sampah. Bukan hanya sampah plastik sebetulnya. Pada saat itu ada juga sampah kertas, botol-botol kaca, yang kemudian biasanya kalau produk-produk aslinya dari para pengurus bank sampah kan relatif hampir bisa dibilang sederhana ya, masih kurang secara estetika itu kurang menyeni gitu. Nah, kemarin beberapa perwakilan sudah mendapatkan dan kita bisa lihat hasilnya setelah mendapat pendampingan dari ISI itu lumayan terjadi peningkatan. Nanti mereka mendapat ilmu mengenai seni, mengenai teknik memotong kemasan supaya lebih cantik. Nah, ini hasil-hasilnya seperti ini. Yang biasanya kan kalau kita lihat standar ya, bentuknya seperti geometri gitu standar, tapi ini ternyata bisa dibuat seperti bukan barang bekas, bukan sampah gitu lah. Yang burung-burung, kemudian ini ada gaun gitu. Nah, ini menjadi upaya kami untuk meningkatkan kapasitas para pengurus bank sampah, dan mudah-mudahan inovasi ini juga nanti dapat meningkatkan nilai sampah itu sendiri serta mengurangi sampah secara signifikan. Dan ada juga beberapa event lomba yang menggunakan material sampah. Biasanya kita melakukan event ini di acara peringatan Hari Lingkungan Hidup maupun Car Free Day ini sebelum pandemi ya tentu saja ya. Bukan hanya dijadikan barang fashion, tetapi juga bisa dijadikan bahan material bangunan. Contohnya yang EcoBrick itu, yang Pak Wawali duduk itu kan bisa dijadikan meja, kursi, dan juga ornamen-ornamen yang ada di interior rumah. Nah, pendampingan ini dengan bank sampah itu walaupun pandemi kita masih tetap menjalankan. Beberapa bank sampah kita lakukan monitoring dan evaluasi, dan juga kita berupaya untuk menggandeng JPSM dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM dari para pengurus bank sampah. Sementara itu Bu Nopenda yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang perlu ditanyakan bisa dilanjutkan lagi pada sesi diskusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Marieta, ini menarik sekali sebenarnya ini diskusinya nanti ya. Saya yakin banyak sekali pertanyaan ini. Bahkan dari teman-teman LKY sendiri yang kemarin juga ke DLH gitu ya. Ini kayaknya akan banyak pertanyaan juga sih karena temanya memang menarik.
selanjutnya kita lanjutkan dengan Mas Halik. Monggo Mas Halik dari Walhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sambil nunggu, tadi sudah email ke Mbak Fani ya materi. Iya, materi ya. Ya, sambil menunggu materi ditampilkan, ya persoalan tadi sebenarnya rata-rata kemudian menjadi persoalan di setiap kota kabupaten di Indonesia ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa yang baru terdaur ulang itu kan 10%. 90%-nya bisa di TPA atau kemudian di lahan-lahan ilegal gitu ya, atau di sungai, lahan kosong yang kemudian akan menimbulkan persoalan lain. Beberapa tahun terakhir misalnya teman-teman Ekoton di Surabaya itu fokus dalam konteks mikroplastik gitu ya, yang kemudian mikroplastik itu akan kembali ke kita, artinya saat kita mengkonsumsi makanan, kita mengkonsumsi air yang berasal yang sudah tercemar mikroplastik, itu akan menjadi persoalan serius khususnya terhadap kesehatan kita, apalagi ini secara umum terhadap konsumen gitu ya. Mbak Fani, atau maaf, udah bisa share belum Mbak Fani? Lanjut dulu ya Mas Halik ya, maaf. Iya. Saya lanjutkan saya mengambil tema terkait sampah plastik dan sebenarnya perilaku konsumtif ya. Nanti sambil nunggu atau saya bisa share langsung gitu? Bisa kayaknya kalau Mas Halik bisa ini. Oke. Kelihatan. Ya. Nah, ini lebih ke arah memang kami selalu menyampaikan urgensi dalam konteks karena kami selalu bagaimana kemudian hak atas lingkungan hidup itu menjadi hal dasar gitu ya, karena bagaimana kemudian dampak dari khususnya sampah plastik ini terhadap hak atas lingkungan gitu ya, dan bagaimana itu juga menjadi persoalan. Nah, kita tahu dalam perkembangan ekonomi nasional itu kan sebenarnya juga secara mandat didorong bagaimana berdasarkan untuk diselenggarakan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Secara di masyarakat internasional, di beberapa negara, bahkan Indonesia menjadi salah satu misalnya mengembangkan dalam konteks SDGs-nya ya, bagaimana sustainable development-nya yang kemudian didorong, salah satunya adalah bagaimana misalnya hubungan kota yang berkelanjutan, artinya dengan perkembangan kota salah satunya adalah dalam konteks pengelolaan sampah. Tapi kemudian dari tahun ke tahun kita tahu bagaimana kondisi lingkungan itu semakin menurun gitu ya. Itu bisa dilihat dalam konteks misalnya Jogja yang dalam skala kecil misalnya semakin meningkatnya sampah yang kemudian ke TPA Pinguan gitu ya. Apalagi Jogja sebagai tujuan wisata gitu, yang pertama. Yang kedua, Jogja sebagai kota pendidikan. Dua hal itu sebenarnya yang juga menjadi poin besar kemudian Jogja secara umum sampah itu kemudian meningkat. Apalagi khususnya misalnya dalam konteks konsumtif gitu, sampah plastik itu menjadi dominan. Contoh yang paling misalnya dalam konteks konsumsi harian misalnya
masyarakat umum atau kemudian mahasiswa yang semakin dari tahun ke tahun bertambah dan yang kembali ke daerahnya lebih sedikit dibandingkan yang datang gitu. Kalau kemudian perilaku tadi perilaku konsumsinya adalah misalnya makan dibungkus, artinya kalau makan 2 kali atau 3 kali sehari, artinya pasti dia akan menghasilkan sampah dalam setiap harinya, itu bisa dihitung mulai dari bungkus makanannya, plastik kreseknya, kresek untuk minumannya, dan bungkus plastik minumannya, artinya kalau itu beli makan dan minum. Dan itu rata-rata kemudian masih banyak terjadi. Kita lihat apalagi dalam kondisi saat ini pandemi, anjurannya adalah kemudian dibawa pulang gitu ya, makanannya makan di tempat itu dibatasi gitu. Tapi dengan kemudian kesadaran misalnya masih minim untuk membawa tempat belanja atau tempat makan sendiri, itu kemudian akan berdampak terhadap bagaimana meningkatnya sampah plastik khususnya yang dihasilkan. Nah, ya ini lebih mengingatkan kita dalam konteks tadi krisis lingkungan, persoal ada 2 hal dari kerusakan lingkungan itu sendiri. Nanti kita akan lebih fokus dalam konteks pencemarannya, karena kita tahu bahwa dampak dari plastik ini pencemarannya sangat beragam gitu ya. Satu, kalau dia terbuang sampai ke sungai dan ke laut, artinya dia mencemari air, dan kalau kemudian menjadi mikroplastik, kalau sampai itu masuk ke dalam tubuh ikan dan konsumsi dan kembali ke ikan. Kalau itu kemudian dibuang di lahan kosong atau di tanah, artinya ada secara perlahan semakin meningkatnya pencemaran sampah, khususnya sampah plastik di tanah gitu ya. Kita tahu tadi juga disampaikan oleh Bu Reta bahwa sangat ragam plastik yang kemudian dia secara alami bisa terdaur ulang oleh alam gitu ya. Ada bahkan tadi sampai 400 atau 450 tahun, artinya kita sudah tiada gitu. Sampah yang kalau kita buang itu masih menjadi beban di bumi gitu ya. Artinya itu menjadi persoalan penting yang harus kita sadari, bahwa apa yang saat kita dengan mudahnya membuang sampah sembarangan, artinya khususnya plastik, artinya 400 sampai 450 tahun itu dia akan berdampak terhadap meningkatan pencemaran. Apalagi juga kemudian yang terakhir khususnya sampah plastik yang kemudian perilaku itu masih dibakar gitu ya. Artinya saat dibakar dia akan menghasilkan toksit gitu ya, zat beracun, atau bahkan itu akan dihirup oleh si pembakar itu sendiri, atau kemudian juga akan berdampak terhadap manusia di sekitarnya, dan atau bahkan ke makhluk hidup yang ada di sekitarnya yang akan mengalami paparan cemaran dari pembakaran sampah. Nah, ini juga akan terlihat nanti kemudian, karena di Indonesia secara umum kita tahu bagaimana Indonesia terus mengembangkan insinerator ya, pembakaran sampah di beberapa TPST ya, atau di TPA, dan itu pasti akan mempunyai tadi dampak menghasilkan gas beracun yang itu juga akan berdampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini beberapa saya akan fokus di dalam konteks pencemarannya, penyebab utamanya, karena kita mendiskusikan dalam konteks bagaimana sampah plastik itu di Jogja kita tahu aktivitas utamanya adalah pariwisata dan khususnya juga pendidikan tadi. Tapi yang harus juga kita sadari bahwa meningkatnya jenis plastik yang ada khususnya di Indonesia itu juga bagaimana juga tadi juga
perkembangan industri manufaktur gitu ya. Ragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat itu sudah cukup luar biasa, atau bahkan kemudian sekarang banyak produk yang kemudian desain misalnya kemasannya itu bahkan sekali pakai. Kita bisa lihat di beberapa sekarang banyak produk yang kemudian mulai dari kebutuhan mulai dari sampo atau banyak saset-saset atau kemudian dari konsumsi minuman gitu, yang kemudian itu akan berdampak meningkatnya jenis plastik yang atau bahkan sampai urusan dapur gitu ya. Bumbu instan itu sekarang cukup luar biasa merebak, kemudian itu kemudian akhirnya menggantikan ketersediaan bumbu di dapur dengan instan, dan itu sangat-sangat pasti akan sangat meningkat dan menghasilkan sampah yang luar biasa, karena rata-rata kemudian saset-saset itu kan sekali pakai gitu ya, dan pasti akan menghasilkan sampah yang cukup luar biasa. Nah, saya coba tadi juga sudah disinggung dalam konteks kita sudah punya undang-undang pengelolaan sampah ya sejak tahun 2008. Gitu. Artinya kalau tadi juga Bu Reta menyampaikan nanti saya akan lebih fokus bagaimana kemudian karena di undang-undang itu kan ada 3 hal yang poin penting, misalnya satu, bagaimana tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah gitu ya terhadap pengelolaan sampah gitu. Yang kedua, bagaimana kemudian tanggung jawab produsen gitu terhadap kemasan atau dari produk yang dihasilkan. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian keterlibatan masyarakat dalam konteks pengelolaan sampah. Dalam yang terakhir 3 tadi, untuk masyarakat sebenarnya sudah cukup luar biasa gitu ya. Masyarakat sangat banyak kemudian peraturan daerah atau kemudian peraturan teknis di daerah, kemudian masyarakat membuat bank sampah, pengelolaan sampah mandiri di kampungnya, masyarakat cukup luar biasa. Artinya memilah, mengelola sampah di wilayahnya masing-masing itu cukup luar biasa. Nanti saya akan lebih banyak kemudian misalnya satu, bagaimana kemudian khususnya di pemerintah daerah dalam konteks mengurangi misalnya timbunan sampah, khususnya sampah plastik. Misalnya dari sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia, dari data terakhir yang saya dari teman-teman aliansi Zero Waste Indonesia itu baru ada 34 kota kabupaten atau provinsi yang kemudian menerapkan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai. Dan kita tahu khususnya di Jogja, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota, belum ada itu. Gitu. Artinya ini satu yang terus kami dorong, misalnya nanti mungkin Bu Reta juga sebagai di bidang pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta, kemudian berani bagaimana kemudian misalnya kota semakin mempercepat misalnya keluarnya tadi peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, khususnya misalnya dimulai dari tadi retail, khususnya minimarket, jejaring minimarket gitu ya. Itu juga menjadi salah satu menurut kami adalah bagaimana untuk mengendalikan jumlah plastik yang sekali pakai yang dihasilkan, dan rata-rata itu lebih banyak akan berakhir di TPST piungan gitu. Nah, ini yang apakah kemudian nanti di tingkat provinsi yang akan muncul, kita juga dorong ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tingkat provinsi, bagaimana
ada pergub kalau di di Jogja mungkin nanti peraturan wali kota yang harapannya secepatnya muncul untuk ada aturan bagaimana pembatasan penggunaan plastik sekali pakai ini menjadi poin penting, sehingga ke depan akan terlihat, misalnya kalau tadi juga disampaikan ada 481 unit sampah bank sampah gitu ya, yang dihasilkan yang ada di Kota Yogyakarta. Satu poin yang memang terus kami dorong dalam konteks indikator keberhasilan bank sampah itu adalah apakah bank sampah itu juga bisa menekan misalnya jumlah sampah yang dibuang ke TPS, piungan gitu ya, karena kota buangnya ke sana. Itu kan juga harus dilihat, salah satu indikator yang paling penting di sana. Bagi kami anggota bank sampah yang kemudian menabung dan kemudian omsetnya semakin besar itu adalah poin plus gitu ya. Tapi poin pentingnya dengan adanya bank sampah itu kira-kira itu bisa mengurangi signifikan tidak kemudian sampah yang dibuang ke TPS piungan. Itu adalah yang seharusnya yang menjadi indikator utama, sehingga persoalan sampah secara umum di Jogja itu bisa semakin dikurangi gitu. Nah, kalau khususnya misalnya tadi juga disinggung terkait misalnya peta jalan pengurangan sampah oleh produsen, kita tahu baru 11 tahun gitu ya, baru muncul. Padahal kalau dalam peraturan perundang-undangan setelah undang-undang itu disahkan maksimal itu kan biasanya secara aturan 2 tahun, sebenarnya PP dan peraturan pelaksanaan lainnya itu kan 2 tahun setelah itu seharusnya sudah muncul. Dan ini kita 11 tahun baru menunggu gitu ya, baru ada aturan peta jalannya. Tapi kalau dilihat dari praktik di lapangan memang belum terlihat signifikan gitu. Misalnya bagaimana tanggung jawab produsen terhadap kemasannya, misalnya salah satunya produsen wajib mengelola kemasan yang diproduksinya, artinya infrastrukturnya seperti apa ke depan, yang itu yang harus didorong. Artinya produsen harapannya sih dia bisa menyediakan tempat khusus, kemudian tempat itu adalah untuk mengembalikan kemasan-kemasan dari produk yang mereka produksi gitu. Nah, dari hal itu sebenarnya kalau produksi sampah yang dihasilkan itu kan sebenarnya tadi kalau kembali ke dalam konteks perilaku konsumtif, yang paling utama yang pertama adalah biasanya kita dorong adalah bagaimana kemudian merencanakan pemenuhan kebutuhan itu, kebutuhan utama primer, sekunder, bahkan ke tersier. Saat kemudian perilakunya masih kemudian tadi instan gitu ya, menggunakan sampo sekali pakai, menggunakan saset, bumbu artinya dalam konteks pemenuhan kebutuhan, artinya dia masih cukup sangat di potensi sampah yang dihasilkan akan semakin besar gitu ya. Sehingga kemudian bagaimana dorongan perencanaan dalam konteks pemenuhan kebutuhan itu menjadi penting. Misalnya kalau beli minyak goreng bisa jadi beli yang ukuran besar gitu, atau kalau beli sampo beli botol yang lebih besar, dan itu artinya sampah yang dihasilkan akan semakin sedikit gitu, sehingga merubah perilaku konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu menjadi penting. Yang kedua yang menjadi poin penting adalah bagaimana memilih
barang-barang dengan menghasilkan kemasan yang menghasilkan sampah sedikit itu menjadi penting. Kita tahu bahwa ada beberapa memang produk yang dia harus betul-betul secara kesehatan harus biasanya secara kemasan itu berlapis gitu. Itu beberapa produk saja, tapi produk yang lain itu menjadi penting. Bagaimana kemudian kemasan itu dia bisa menghasilkan sampah sedikit seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya yang kalau selama ini kebiasaannya membeli saset kecil, ke depan dalam konteks memilih mungkin lebih dalam kemasan yang lebih besar sehingga sampah yang dihasilkan semakin sedikit. Nah, ini menjadi juga yang ketiga adalah bagaimana kita mengenali jenis-jenis sampah yang sangat beragam saat ini ya. Kalau dulu misalnya plastik kresek itu kita kenal hanya warna hitam sama putih gitu. Sekarang semua warna produk kresek itu semua warna ada yang diproduksi gitu. Apalagi sekarang juga banyak kemasan-kemasan khususnya misalnya yang kalau di pengepul itu kemasan yang menggunakan aluminium foil ya, itu kan biasanya tidak laku di pelapa atau di pengepul kecil gitu ya, sehingga itu juga menjadi persoalan, sehingga menjadi penting kenapa dorongan tadi tanggung jawab produsen itu, sehingga kalau produsen menggunakan kemasan dengan aluminium foil akan lebih baiknya kalau infrastrukturnya sudah tersedia, artinya kita kemudian bisa mengembalikan ke mereka sehingga mereka lah yang punya tanggung jawab terhadap misalnya melakukan pengelolaan terhadap kemasan yang dihasilkan, karena di sistem yang berjalan di masyarakat di pelapa itu sampah aluminium foil itu masih tidak punya nilai, sehingga masyarakat juga kemudian biasanya itu akan berakhirnya ke TPS, kemudian ke TPST Piungan kalau artinya akan berakhir di TPA, dan itu menjadi persoalan yang panjang gitu. Ini nah kayak sampah susu yang gimana? Kayak sampah kotak susu ultra. Iya, artinya biasanya saset-saset snack kayak gitu ya. Artinya yang dalamnya ada aluminium foilnya itu biasanya itu menjadi persoalan yang serius, karena rata-rata di pelapa itu tidak punya nilai, Mbak. Sehingga kemudian itu kalau dalam bahasa tadi Bu Reta adalah dia layak buang gitu ya, artinya pasti akan berakhirnya ke diangkut ke TPS dan kemudian ke TPA atau ke TPST Piungan gitu ya kalau di Jogja. Sehingga memang menjadi penting tadi kita tahu peta jalan pengelolaan sampah oleh produsen itu sudah 2019, namun sampai saat ini memang belum terlihat secara detail akan seperti apa gitu ya, karena kalau dari Permen LHK-nya kan masih targetnya 2029 gitu ya, baru akan terlihat, dan dalam jangka waktu itu kemudian apa yang perlu kita dorong dalam konteks kebijakan yang lebih jenis beberapa hal kemasan. Ya, yang terakhir sebenarnya terkait bagaimana kemudian pengelolaan kelola sampah di tingkat komunitas atau tingkat kampung itu memang harus menjadi kesepakatan bersama gitu. Menarik memang kalau misalnya di kota dorongan bank sampah itu kan adalah dorongan kebijakan setiap RW diharapkan didirikan bank sampah gitu, sehingga kemudian tapi kemudian apakah ada pilihan misalnya ada TPS 3R gitu ya, sehingga kemudian yang berakhir di TPA Piungan itu betul-betul yang memang sudah memang sulit atau belum bisa dikelola oleh masyarakat gitu. Nah, yang
terakhir persoalan yang paling umum adalah di Indonesia itu masih diperbolehkan penggunaan styrofoam gitu ya, sebagai kemasan untuk makanan dan minuman. Kalau praktek di lapangan itu kan rata-rata untuk membungkus makanan panas atau minuman panas, bahkan bahwa padahal styrofoam itu kan secara literasinya cukup besar ya, penelitiannya cukup banyak bahwa itu akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Seharusnya ke depan styrofoam itu sudah ada kebijakan tidak digunakan untuk makanan dan minuman gitu ya, karena itu akan berdampak terhadap kesehatan manusia gitu ya. Dan bahkan styrofoam itu kan kalau dari beberapa referensi bahwa dia susah terurai secara alami gitu ya, dia akan terus hanya berubah bentuk dari besar menjadi kecil sampai mikroplastik, karena styrofoam itu kan juga menjadi salah satu jenis plastik gitu ya. Tadi kalau di kode itu kalau nggak salah dia masuknya di kode 6 kalau nggak salah ya. Yang itu sebenarnya memang tidak bagus untuk manusia gitu ya. Nah, yang terakhir tadi juga dalam konteks spesifik terkait plastik, misalnya tadi juga disampaikan bahwa hanya 10% gitu ya, itu bisa didaur ulang ya. 90%-nya tadi terbuang ke TPA atau kemudian secara ilegal ke sungai, ke laut, di lahan kosong dan mencemari. Tapi persoalan utamanya sebenarnya memang tidak hanya kemudian bisa didaur ulang, tapi kita tahu bahwa bahan baku plastik itu bukan berasal dari salah satu bahan yang dihasilkan oleh minyak bumi gitu ya, yang artinya ini ada kepentingan bisnis di tingkat hulu, paling hulunya, artinya di industri migas, karena industri migas itu kemudian dia juga mereka lah sebenarnya awal yang kemudian menghasilkan bahan baku plastik gitu ya, yang macam biji-biji plastik awal yang kemudian digunakan oleh industri kemasan sebagai untuk memproduksi kemasan-kemasan dari produknya. Sehingga kenapa kemudian tadi datanya memang kemudian baru 10%, karena kecenderungan produsen di beberapa produsen itu lebih memilih bahan baku baru gitu ya, dibandingkan kemudian dia menggunakan bahan baku daur ulang gitu ya. Sehingga wajar saja kemudian memang persentase saat ini sampah-sampah yang didaur ulang dan kemudian digunakan kembali itu masih 10% dari sampah yang ada yang dihasilkan oleh masyarakat secara umum. Mungkin itu dari saya, Mbak. Nanti tadi ya baiknya memang kita diskusikan, dan harapannya sih memang paling tidak apa yang kemudian menjadi komitmen bersama untuk mendorong, salah satunya kalau kami akan lebih fokus bagaimana kebijakan yang implementatif, misalnya kalau saat ini ada Bureta, bagaimana kemudian dorongan terhadap pemerintah Kota Yogyakarta untuk misalnya salah satunya kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai itu menjadi sangat urgent, segera dikeluarkan, sehingga itulah salah satu yang bisa mengendalikan produksi sampah, khususnya sampah plastik yang ada di Yogyakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam Mas Halik. Terima kasih atas pemaparannya. Benar sekali. Sama sih ya, kita harapannya semua nantinya akan ada komitmen bersama gitu untuk mendorong pemerintah kota dalam membatasi penggunaan plastik sekali pakai ini, karena memang sudah krisis gitu ya, yang pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan, pariwisata, kesehatan terutama gitu kan. Kalau misalnya tadi Bu Reta menunjukkan
foto di TPA Piungan itu juga ada sapi-sapi gitu kan ya di situ di dekat truk-truk itu ya. Mungkin mereka juga makan sampah itu kayaknya. Saya pernah lihat film di ini juga yang settingnya di India yang mereka sapi-sapinya karena memang keyakinan mereka tidak boleh dipotong gitu ya. Jadi yang sudah tidak produktif kemudian dibiarkan, tidak dipelihara lagi, yang sudah tidak menghasilkan susu, akhirnya berkeliaran di jalan gitu, makanin sampah-sampah plastik gitu kan. Ya, saya pikir mungkin di Piungan ini juga mulai seperti itu ya, Bu Reta ya? Iya. krisis sekali nih kayaknya memang. Yeah. Kita akan buka sesi pertanyaan ya untuk 3 penanya pertama. Ini saya lihat di kolom chatting di kolom chat sudah ada 1 pertanyaan dari Mas Wahyu SPK Nasi. Mungkin nanti ditambahin 2 pertanyaan yang lain ya. Bagaimana? Saya bacakan atau Mas Wahyu sendiri yang mau bacakan nih pertanyaannya nih? Halo? Oke, dibacakan saja ya kata Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu ini bilang, saya mahasiswa dan rasanya program Green Warmindo di Jogja tidak terlihat karyanya. Ini tadi yang disampaikan oleh Bu Reta ya, program Green Warmindo ini. Soalnya bungkus Indomie sepertinya kok tidak diapa-apakan setelah dibuang, begitu katanya. Mungkin pencerahannya. Saya langsung jawab ya. Oh, boleh. Ya sama juga, kami juga sebenarnya ini PR bersama gitu ya. Secara konsep memang kita dulu awalnya kan mencetuskan ide untuk menggandeng Indofood ya dalam program CSR-nya ini untuk upaya pengurangan sampah dari bungkus-bungkus makanan yang di warung-warung Warmindo, karena kan kalau di Jogja relatif banyak sekali ya orang yang beli di warung-warung Indomie ini. Bukan hanya kalangan mahasiswa, bahkan para pekerja pun juga masih favoritnya kalau ingin sarapan yang cepat ya di Warmindo gitu. Nah, kita melihat banyaknya timbulan sampah, tapi ternyata pada pelaksanaannya untuk mengkoordinasikan antara bank sampah yang ada di sekitar dengan warungnya itu sendiri juga ada kendala gitu. Di awal mungkin selama minggu-minggu awal bisa berjalan bagus ya. Jadi pihak warungnya sendiri juga pada saat diberi arahan di awal itu mereka mau untuk mengantarkan sampah-sampah yang mereka hasilkan itu ke bank sampah. Tetapi hanya beberapa kali. Setelah itu bank sampahnya sendiri banyak yang komplain gitu karena pada akhirnya mereka yang harus menjemput ke warung. Jadi bukan lagi pihak warungnya yang mengantarkan ke bank sampah, tapi mungkin sudah karena kesibukan juga, kemudian mereka tidak sempat untuk memilah, akhirnya bank sampahnya yang dipanggil ke warung. Nah ini kan juga ini ya menyulitkan juga bagi para petugas bank sampah, karena kan mereka tidak hanya melayani sampah plastik yang asalnya dari Warmindo, tetapi dari warga-warga yang di pemukiman juga mereka juga tetap harus menangani. Itu menjadi kendala. Mungkin memang sudah saatnya warga secara umum itu dimotivasi. Saya juga di sini mumpung ada momen pihak LKY yang mengangkat masalah isu tentang pola konsumsi masyarakat ya terhadap konsumsi penggunaan material plastik ini, saya rasa bisa mulai digalakkan bukan hanya dari sisi pemerintah saja, tetapi dari pihak swasta maupun pihak komunitas-komunitas dan NGO-NGO. Saya juga minta bantuan untuk mengkampanyekan, menggerakkan lagi kampanye untuk melakukan pemilahan mulai dari sumbernya. Jadi saya rasa ini sangat efektif nanti pada saat jika dari sumber masing-masing rumah tangga itu bisa mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke lingkungan, pada akhirnya dia akan
sangat signifikan untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang kita harus buang ke TPA, karena kan tinggal residu itu yang dibuang ke TPS maupun ke depo. Nah, memang kemudian seolah-olah seperti program Green Warmindo ini kok kayaknya belum terlihat gitu ya. Dilalah tahun 2019 itu kita baru merintis, kemudian 2020 datanglah pandemi. Nah, ini menjadi salah satu tantangan kita berikutnya, karena kan kegiatan bank sampah yang tadinya masyarakat mudah untuk melakukan pertemuan ya, tatap muka, melakukan pemilihan bersama-sama, berkumpul gitu, sekarang juga mereka ada keterbatasan. Itu mudah-mudahan kita segera melalui masa pandemi ini dengan segera gitu, agar kita bisa berjalan dengan normal segalanya. Oke. Sementara itu Bu jawaban saya. Makasih Bu Reta. Ini ada ini Mbak Rogoitan ya? Atau Mas? Saya kira ini. Boleh bertanya langsung, itunya mikrofonnya di-unmute saja. Astaga, ternyata Mas. Monggo. Masih di mute, itu mikrofonnya belum kedengeran. Bentar, udah kedengeran. Oke, udah. Saya nyambung dari dari Walhi ini ya. Jadi saya dari tadi melihat pendekatannya itu belum jelas ini dari dua narasumber, dari dua pemantik ini. Dan saya melihat juga bahwa barangkali ini pendekatan yang kurang dari penanganan sampah di Kota Yogyakarta, di Provinsi Yogyakarta secara umum gitu. Jadi ketika beberapa kali piungan sampai macet gitu, tapi kan nggak ada progres penanganan sampah yang signifikan, itu berulang terus gitu. Nah, kira-kira menurut saya pendekatan yang harus dilakukan adalah yang tadi disampaikan di awal oleh Mas Halik ya, bahwa barangkali kita selama ini secara bersama-sama warga Yogyakarta itu sedang melanggar hak asasi warga piungan ini sebenarnya gitu, untuk mendapatkan lingkungan yang bebas sampah gitu. Jadi kita menempatkan orang piungan untuk hidup bersama sampah ini sebenarnya gitu. Itu pertama. Dan saya barangkali itu pendekatan manusiawinya itu loh, hak asasi manusianya harus dikedepankan, sehingga perbincangan mengenai kita setiap tahun selalu ngomong soal hari plastik itu selalu mengulang gitu. Ini sampah ini nggak bisa didaur ulang lah, peraturannya belum efektif lah, semacam itu terus menerus gitu. Barangkali pendekatannya itu diubah sama sekali, harus diubah gitu. Misalnya gitu, kenapa pemerintah tidak cukup berwibawa, pemerintah Jakarta untuk mengatakan bahwa sampah yang tidak dipilah kita nggak akan ambil gitu. Karena yang ambil kan DLH juga, bagian besar sampah itu bukan pengangkut sampah yang dibayar oleh warga, itu DLH sendiri yang ambil. Jadi kalau misalkan kita ngelihat kemarin ketika krisis sampah di Piungan yang ditutup, kita lewat Kota Yogyakarta adalah sampah-sampah yang dibungkus plastik yang nggak jelas isinya, campur baur gitu. Itu yang selama ini kita merasakan kalau ada krisis Piungan ditutup, kita merasakan bahwa orang Piungan itu yang dihadapi setiap hari begitu, gitu. Sampah di lingkungan mereka. Gitu. Dan barangkali saya nggak ngerti bahwa mungkin pemerintah Yogyakarta kota ya sebagai apa itu juga punya kewenangannya mungkin tidak terlalu cukup kuat gitu kalau warga sipilnya juga tidak cukup banyak memberi tuntutan gitu, memberi tuntutan kepada mereka gitu. Makanya saya pikir juga LKY dan Wali itu harus mulai untuk kemudian menempatkan persoalan sampah ini sebagai persoalan yang penting gitu untuk kemudian dituntut kepada masyarakat dan terutama kepada pemerintahnya gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sudah, Mbak. Ya, terima kasih. Monggo Bu Reta dan
Mas Halik menanggapi Mas Halik, Mas Holis tadi. Saya nggak nanggapi dulu ya, nanti Mas Halik monggo dilanjut ya. Kalau ada yang kurang. Ya, menanggapi masalah piungan itu memang kami sendiri juga mengalami kendala ya, karena kan pengelolaan TPA piungan itu ada di bawah DLHK DIY. Kalau dulu pernah dilaksanakan oleh Sekber Kata Mantul yang berkoordinasi dengan kabupaten kota yang membuang ke sana, Sleman, Bantul, dan kota itu. Jika ada kendala teknis di lapangan, misal ada armada yang macet atau mesin yang macet, itu biasanya kita juga dilibatkan untuk ikut membantu ke sana. Nah, sejak ditangani oleh DLHK DIY ini, semua kewenangan ada di provinsi. Nah, yang menjadi kendala kemarin akhir-akhir ini memang karena jumlah timbunannya yang semakin banyak, kemudian mesin alat berat yang beroperasional di sana juga sering terkendala macet. Nah, itu tenaga pengangkutan yang biasa mengirim sampah membuang ke sana itu menjadi ikut macet gitu. Misalnya dalam satu hari kita ditargetkan untuk mengirimkan membuang sampah 2 kali angkut gitu ya. Ini untuk 1 kali aja antriannya luar biasa. Bisa 1 truk itu yang sudah masuk dari pagi di sana baru bisa keluar sore. Nah, itu juga menjadi hambatan kita untuk mempercepat proses pelayanan pengangkutan yang dari wilayah. Nah, memang untuk usia piungan yang sebenarnya sudah sejak lama, yaitu sudah melebihi kapasitas ya, itu kita bertahan dengan kondisi seperti ini, dan pada akhirnya dari pusat itu sudah melakukan intervensi, dan memang direncanakan pada tahun 2023 nanti akan menggunakan sistem yang baru. Jadi bukan hanya untuk sanitary landfill yang seperti sekarang ditimbun seperti itu ya, tetapi nanti akan ada perencanaan membuat pengolahan sampah akhir secara terpadu dengan pihak ketiga, maksud saya dengan KPBU, skema KPBU, jadi kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha, dan nanti hasil outputnya itu bukan hanya menimbun saja, tetapi diolah menjadi sumber energi. Tapi ada beberapa opsi kemarin, bisa dijadikan PLTSA atau nanti ada opsi lain dijadikan bahan baku untuk industri. Itu nanti ada, karena sekarang masih tahap market sounding ya, jadi kita masih belum bisa menentukan nanti mau dibawa kemana. Lalu mengenai perda pengurangan sampah plastik, tadi disinggung ada pertanyaan yang menanyakan, saya lihat di chat ya, ada yang menanyakan kapan di Kota Jogja menerbitkan perda maupun perwal tentang pengurangan sampah plastik. Sebetulnya di 2019 kita sudah menyusun draftnya, Bu. Jadi ada peraturan wali kota draft perwal yang akan mengatur masalah pengurangan sampah plastik, dan nanti ini berlaku di wilayah Kota Jogja. Sayangnya kalau kita mengajukan itu kan ada tahapan-tahapan ya, dalam birokrasi ada tahapan-tahapan, kita usulkan dulu ke bagian hukum dan kemudian nanti diangkat ke atas supaya disahkan gitu. Tapi kemarin ada kendala di hukum karena jumlah antriannya juga, perwal yang mengusulkan kan banyak sekali ya lintas OPD. Nah, kebetulan yang perwal kami ini kok antriannya masih di bawah-bawah dan pada akhirnya tidak bisa diteruskan gitu. Justru di momen ini kita ingin dari masyarakat secara umum, dari pihak konsumen maupun pemerhati lingkungan itu bisa membantu untuk menekan lagi, diangkat lagi di forum-forum seperti ini supaya nanti menjadi perhatian juga bagi para pemangku kepentingan di atas nih, supaya hal seperti ini tuh bisa disegerakan. Karena kita sudah punya draftnya, tinggal disahkan dan itu bisa diterapkan, dan mudah-mudahan itu akan sangat berdampak signifikan nanti pada saat kita melaksanakan bagaimana penerapannya di lingkungan warga masyarakat sekitar. Oke. Sementara itu, Bu.
Terima kasih Bu Reta. Dari Mas Halik ada tanggapan, Mas? Ya, tadi artinya kan sebenarnya DLH sudah mengajukan itu. Kalau dilihat akan kenapa kemudian terwal terkait pembatasan penggunaan plastik itu susah gitu ya, naik dan disahkan. Artinya ini kan artinya butuh khususnya dari misalnya wali kota gitu ya, bagaimana keberpihakan wali kota dalam konteks mengurangi sehingga memang menjadi penting ya ke depan kita dorong bersama-sama gitu ya, karena kalau misalnya dari 2009 sudah ada draftnya, seharusnya kan paling tidak tahun kemarin itu sudah disahkan dan ini tadi saya sepakat bahwa persoalan pengurangan mulai dari pengurangan plastik sekali pakai itu bisa signifikan kemudian mengurangi sehingga sampah yang akan masuk ke TPA Piungan itu semakin sedikit gitu ya. Nah, tadi kalau merespon dari Mas namanya di ininya Rogoitan ya, ya kebijakan itu menjadi penting tadi. Kenapa sampai saat ini kita salah satu yang kita dorong adalah khususnya misalnya di kota tadi informasinya sudah ada draftnya, itu menjadi penting, itulah yang didorong sehingga itu bagian dari dorongan kita agar kemudian sampah yang masuk ke TPA Piungan atau kemudian sampah yang dihasilkan di kota Yogyakarta itu semakin berkurang. Yang kedua, kenapa kemudian dalam konteks pemilahan itu masih sangat minim gitu ya, karena kita tahu infrastrukturnya kan masih minim gitu ya. Misalnya gerobak yang dari pemukiman ke TPS itu kan belum terpilah gitu ya, infrastruktur gerobaknya. Yang kedua, truk yang mengangkut dari TPS ke Piungan itu kan ya semua masih dicampur. Artinya persoalan memilah itu kan harus juga selesai dalam konteks infrastrukturnya sampai akhir gitu ya. Apakah kemudian kalau dipilah dan dibawa ke TPS Piungan, apakah di Piungan itu akan terpilah gitu lokasinya? Apa sudah tersedia? Itu kan juga yang harus artinya memang kalau kita dorongannya adalah memilah dari awal, ya infrastrukturnya sampai akhir itu juga harus sudah siap gitu. Nah, memilah saat ini yang dilakukan masyarakat itu kan dalam konteks tadi dipilah karena satu, dalam bahasa budaya tadi ada yang layak jual gitu, ada yang layak kreasi gitu. Dan ada yang kemudian memang langsung dijual dan digunakan kembali gitu, dengan prinsip misalnya barang yang digunakan kembali itu tidak berdampak terhadap kesehatan kita gitu ya. Nah, dalam konteks pemilahan yang saat ini terjadi di masyarakat itu baru dalam konteks tadi ada yang memang dia punya nilai ekonomi dan dia punya nilai guna yang lebih panjang sehingga kemudian tidak menjadi barang yang harus dibuang gitu. Belum sampai kemudian tadi misalnya infrastruktur, karena infrastrukturnya kalau kita lihat itu belum siap gitu. Kalau misalnya mulai dari gerobak, TPS sampai kemudian sampai TPA Piungan gitu. Ya karena kita ragam ya memang harus berbagi peran gitu ya. Walhi dari dulu memang terus mendorong dalam konteks kebijakan gitu, begitu di konteks di tingkat kabupaten maupun di tingkat kabupaten kota, provinsi gitu, atau bahkan dalam jaringan di nasional kita dorongannya tadi misalnya bagaimana tanggung jawab produsen. Kita tahu sejak Undang-Undang 2008 pengelolaan sampah itu diundangkan, salah satu yang kita dorong adalah bagaimana tanggung jawab produsen, dan tadi kita tahu bahwa baru 2019 ada Permen LHK baru membahas peta jalannya, belum sampai ke bagaimana yang implementasinya baru 2009. Artinya masih panjang kemudian bagaimana kemudian memang mengembalikan
tanggung jawab produsen terhadap kemasannya itu sesuai mandat undang-undang yang sudah undangkan cukup sangat lama ya, di 11 tahun yang lalu itu. Artinya ini menjadi PR terus yang secara bertahap kita dorong sampai betul-betul kemudian memang semua pihak punya tanggung jawab sesuai dengan apa yang mereka aktivitas, misalnya produsen ya bertanggung jawab terhadap kemasannya, ya pemerintah baik di pusat maupun sebagai regulator bagaimana mendorong kebijakan yang memang betul-betul tadi bisa mengatur secara implementatif terhadap pengelolaan sampah ini yang lebih baik, sehingga cita-cita zero waste ada cukup banyak. Kemudian bagaimana kita ke depan sampah, artinya sisa-sisa aktivitas kita itu kita sudah tidak bilang menjadi sampah, tapi kemudian itu bisa dimanfaatkan kembali, didaur ulang kembali, atau bahkan kemudian memang kita secara bertahap ke depan tidak menghasilkan sampah gitu ya dari setiap aktivitas sehari-hari kita. Itu Mbak. Terima kasih Mas Halid. Ini kayaknya nanti jadi pertanyaan buat Bu Reta lagi nih, pertanyaan ini dari Mas Halid tadi. Tapi kita teruskan dulu yang ada di kolom chat ini ya. Ini dari Bu Saktiarini Astuti. Untuk di daerah Jogja, apakah produsen penghasil sampah plastik di Jogja juga sudah melaksanakan kewajibannya dalam penanganan sampah plastik mereka? Ini kayaknya mengikuti peraturan Menteri produsen itu bertanggung jawab untuk pengolahan sampahnya. Kemudian di Jogja seperti apa pelaksanaannya? Lalu pertanyaan berikutnya dari juga plastiknya saja itu sampai saat ini memang belum ada data pasti ya Bu. Tapi kita memang mewajibkan perusahaan-perusahaan yang manufaktur terutama yang ada di Jogja itu untuk melakukan melaporkan rutin kepada kami. Nah, dari beberapa perusahaan ini kita juga bukan hanya memberikan pembinaan saja, tetapi juga ada insentif, disinsentif tadi seperti yang sudah dijelaskan di dalam Permen LHK. Contohnya seperti perusahaan Sari Husada itu, mereka pernah mendapat predikat di dalam peringkat perusahaan itu, dia pernah mendapatkan predikat biru kalau nggak salah. Itu berarti mereka memang sudah melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam izin lingkungan yang mereka ajukan itu ya, itu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya mereka dalam program CSR-nya itu bekerja sama dengan bank sampah biasanya. Bank sampah nanti untuk kemasan yang produk yang mereka menggunakan barang brand-brand mereka itu ada yang bisa disalurkan ke perusahaan tersebut. Lalu mereka akan mendaur ulang kembali di pabriknya. Gitu. Setiap ada secara gradual berapa bulan sekali gitu nanti dilakukan pengambilan dan kemudian pihak bank sampah juga menerima ganti rugi atas itu. Jadi ada nilainya gitu. Itu saya pernah mendengar ada teman yang bagian pengawasan itu ya, yang bagian pengawasan perusahaan itu menceritakan hal tersebut. Tapi ini kebetulan bukan di ranah saya ya. Nanti kalau
ingin lebih detail perusahaan-perusahaan mana saja yang sudah melakukan pengolahan sampah, itu bisa datang ke kantor kami, nanti saya antarkan ke bidang pengawasan perusahaan. Nah, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah bank sampah di Kota Jogja ini yang dikatakan berhasil dalam pengolahan sampah plastik kira-kira berapa itu ya? Dari 481, kalau yang khusus tentang plastik memang saya tidak punya data ya, karena biasanya yang dinilai keaktifannya itu bukan hanya dari satu jenis sampah saja, tetapi total keseluruhan dari sampah non-organik terutama, entah itu kertas maupun plastik, kaca, dan lain sebagainya, itu dari 481 yang istilahnya mati suri di akhir tahun 2020, data kami itu hanya ada 18. Jadi bisa dibayangkan bahwa sekitar 400-an lebih itu masih aktif sampai sekarang, dan mereka walaupun pandemi ini ada pengurangan ya jumlah omset mereka, tetapi tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Itu. Pertanyaan lain tadi apa ya? Oh iya, saya sedikit memberikan gambaran upaya kami. Jadi belum ada di slide ya. Kami itu memiliki, walaupun kita tidak memiliki TPA, tempat pembuangan sampah akhir seperti yang di Piungan, karena seperti kita tahu kan wilayah Kota Jogja sempit, kemudian pemukiman juga padat. Untuk membangun satu wilayah yang bisa dibangun TPA itu tentu konfliknya justru lebih besar, karena mencari area yang sedemikian luas itu sangat sulit sekali di kota. Nah, jadi kita solusinya mendirikan 2 unit TPST, yang satu ada di wilayah Nitian dan satu lagi di Karangmiri. Nah, untuk yang Nitian ini sudah beroperasional sekitar tahun 2017 lalu, dan mereka di sana, teman-teman kami di lokasi itu melakukan pengolahan untuk sampah yang organik. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk melihat situasi di TPST Nitian ini, TPS 3R, biasa kita sebut TPS 3R Nitian, di sana sudah dilakukan pengolahan sampah yang berasal dari taman-taman perindang jalan itu. Teman-teman dari RTHP rutin membuang sampah-sampah daun-daunan maupun ranting-ranting itu ke TPST Nitian, kemudian di sana diolah menjadi pupuk kompos. Dan pupuk kompos ini kita sebutnya rumah kompos ya di sana. Di rumah kompos ini jumlah produksinya sudah cukup lumayan ya. Dalam sehari itu bisa mencapai 100 karung produksinya, dan itu kita bagi-bagikan secara gratis kepada komunitas maupun instansi-instansi yang ada di wilayah Kota Jogja. Itu monggo bisa bersurat, dan kita tidak ada pembatasan jumlah. Jadi dan free. Kita tidak menjual sama sekali kompos hasil olahan tersebut. Jadi sekaligus di sini kita mempublikasikan juga kepada warga masyarakat apabila ada yang ingin meminta kompos untuk komunitas kelompok taninya, yang apalagi sekarang lorong sayur itu di pemukiman sudah ngetren ya, itu banyak yang minta komposnya ke kami, itu kami selalu layani. Silahkan datang dan ambil, nanti dijadwalkan kapan, kita sudah sediakan jumlahnya sesuai yang diminta. Nah, kemudian selain dijadikan kompos, mulai tahun ini, per bulan Maret ini, kita juga berinovasi untuk mengolah sampah-sampah organik selain daun-daunan hasil hasil penebangan pohon tadi ya, itu kita mengolah sampah-sampah organik yang seperti sampah dapur yang kita jumpai di TPS-TPS itu, karena di tiap TPS itu sebetulnya ada pemulungnya, terutama TPS yang besar di wilayah Kota Jogja itu yang ada pemulungnya itu banyak ya. Jadi mereka secara rutin itu sebetulnya pada saat penggerobak datang masuk membuang ke TPS maupun ke depo, itu mereka langsung beraksi itu, memisahkan mana yang organik, mana yang plastik layak jual. Nanti pemulung itu yang akan memilih itu istilahnya. Jadi sebetulnya sudah ada upaya pengurangan di masing-masing TPS. Hanya saja memang Satgas kami ya, karena
terbatas anggaran ya. Untuk saat ini memang belum bisa menyediakan TPS yang di sana ada bak-bak terpilah per jenis, itu belum ada. Kita terkendala anggaran memang. Dan armada juga kita akui memang belum bisa menyediakan yang bak-baknya itu terpisah-pisah, itu masih kesulitan karena butuh biaya sangat besar untuk meremajakan armada yang ada. Itu kita bisanya ya pelan-pelan, setiap tahun hanya bisa memperbaiki beberapa unit gitu. Nah, sebisa mungkin teman-teman pemulung ini kita rangkul untuk membantu kita mengurangi jumlah sampah yang akan diangkut ke TPA. Dan setiap tahun kita kan juga menghitung neraca pengelolaan sampah ya, karena tuntutan dari Jakstrada itu harus ada laporan neraca. Tahun 2020 itu kita berhasil melakukan pengurangan sampah sebesar 26,07%. Memang angka ini sedikit ada penurunan dibanding dengan tahun 2019 ya. Kalau 2019 itu pengurangannya saja itu 27,38%. Tapi memang ini diukur dari jumlah potensi timbulan yang dibandingkan dengan 2019, jumlah penduduk saja sudah berbeda dengan penduduk tahun 2020, karena dampak pandemi ternyata jumlah penduduk kita berkurang, Bu Nopenda. Di tahun 2019 itu jumlah penduduknya dibanding dengan 2020 itu terjadi penurunan sekitar 1.000 kepala. Jadi memang terasa sekali ya memang pandemi ini mengurangi timbulan sampah sebetulnya, tetapi juga karena ada penurunan penduduk ternyata. Kalau untuk penanganan kita masih meningkat ya, dari 2019 hanya 70,86%, di tahun 2020 kita melakukan penanganannya sampai 72,96%. Dan sampah yang terkelola kalau dihitung total itu sekitar 99%. Jadi ada sekian persen, ya kurang dari 1% yang tidak terkelola. Ini sepertinya ini di titik-titik pembuangan liar itu yang sampai saat ini menjadi kendala kami, apalagi di daerah perbatasan kan ya. Kita menjadi kendala itu pada saat TPS di lintas batas itu, karena kita menggunakan sistem retribusi penarikan untuk biaya sampah itu kan berbeda ya, lintas kabupaten itu beda. Kalau di kita, retribusi kebersihan sampah itu kan ditarik di masing-masing KK. Biasanya lewat RT, itu dikumpulkan, kemudian baru disetorkan ke kami di seksi retribusi. Nah, sementara di Kabupaten Sleman dan Bantul, retribusi itu dikenakan bagi para pembuang sampah yang mau buang ke TPS, ke TPS. Jadi kalau warga yang tidak membuang ke TPS kan tidak ditarik. Nah, mereka jadinya pola pikirnya jadi begini, kalau mereka akan membuang ke TPS yang di Sleman maupun Bantul, walaupun mereka warga Sleman maupun Bantul, itu ada rasa keberatan karena nanti mereka harus bayar. Tetapi pada saat mereka akan membuang ke kota kan tidak ada penarikan lagi karena sudah ditarik di wilayah gitu, bukan di TPS. Nah, itu yang menjadi alasan mungkin ya bagi para pengelaju ya, yang mereka rumahnya lintas batas, mungkin dia asalnya dari Sleman bawa sampah, waktu sambil kerja pagi itu mereka lewat wilayah kota kan TPS-nya bebas, itu mau dicemplungin kapanpun juga nggak akan dimintain ini ya uang retribusi gitu ya. Nah, itu menjadikan jumlah sampah yang timbul di wilayah kota itu, terutama di TPS yang lokasinya di lintas batas, itu menjadi melebihi dari kapasitas, saya rasa itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang TPST, yang satu lagi saya belum sebutkan tadi, Karangmiri ya. Nah, di Karangmiri ini kita sudah menyusun DED di tahun 2018. DED untuk membangun suatu instalasi TPS terpadu, dan di sana nanti berbeda dengan yang di Nitian. Kalau di Karangmiri rencananya kita akan fokus untuk mengolah sampah yang sifatnya non-organik termasuk plastik. Dan kita nanti menggunakan skema investor untuk pengolahannya, nanti pihak swasta, dan mereka nanti mungkin bisa menggunakan seperti bahan industri gitu ya, entah nanti
diolah menjadi biji plastik ataupun menjadi briket, itu nanti kita lihat opsi yang mereka tawarkan. Tapi rencana memang di deadline pada tahun 2021 ini akan direview lagi karena sudah terlalu lama ya. Review yang kemarin kan 2018 sudah 2 tahun lebih belum bisa terrealisasi karena anggaran lagi, dan dilalah kok tahun ini juga pandemi ini kan banyak anggaran-anggaran yang kira-kira kurang prioritas terus dianggap bisa dipending gitu ya Bu. Jadi mudah-mudahan kalau isu-isu mengenai sampah ini sering diflorkan lagi di forum komunikasi seperti ini dan menjadi perhatian publik, saya rasa mudah-mudahan nanti para pemangku kebijakan juga akan memperhatikan usulan-usulan kami yang selama ini memang mungkin macet di jalan gitu, mudah-mudahan menjadi perhatian mereka. Oke, terima kasih Bu Nopenda. Jadi semua anggaran dikhususkan ke penanganan COVID ya Bu ya kayaknya ya, terutama untuk tahun. Iya, sama ini pemulihan pariwisata yang kayaknya paling lancar itu anggarannya. Sementara untuk yang kira-kira masih bisa ditunda gitu ya ditunda gitu. Sampah nggak masuk ya? Sampah itu ya yang akhir-akhir. Mas Alik ada tanggapan tambahan ini? Cukup kayaknya Mbak. Saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya. Di kolom chat ini ada pertanyaan lagi. Selama ini apakah ada skema yang mengintegrasikan para NGO atau individu yang concern dalam isu pengelolaan sampah? Yang saya lihat kok masih sporadis. Alangkah lebih baik setiap pihak yang mau terlibat diintegrasikan, disupport, dievaluasi, dan didokumentasikan bersama. Masalah sampah ini memang tidak mudah, jalan senyap yang perlu keluasan hati setiap pihaknya. Semangat terus Mas. Gitu Bu Reta dari Mas Wahyu. Iya, memang ini ya dilemanya kita kan untuk sampah itu yang menjadi basic sumber permasalahan itu mindset ya. Kalau kita selama ini masih memandang bahwa nanti ada yang ngurusin sampahku kok di sana, nanti juga pasti tinggal dibuang aja kan gampang, kita nggak perlu capek-capek milah-milah dan lain sebagainya. Nah justru inilah yang menjadi sumber masalah karena kalau kita bisa meniru pola pikir masyarakat yang di negara maju itu ya, itu bahkan mereka sampai dulu saya pernah mengalami sendiri soalnya waktu kuliah di sana itu dalam sehari-hari kalau kita mau buang sampah di tempat yang tidak sesuai peruntukannya itu pasti kita akan kena omel sama ibu yang biasa ngurusi kebersihannya apartemen gitu. Kalau kita nggak memasukkan plastik di tempatnya plastik, pasti itu sampah kita nanti ditaruh di depan kamar kita kembalikan. Karena kalau di sana itu sistem pengambilan sampah oleh petugas itu sudah sampai terjadwal. Tidak setiap hari semua jenis sampah itu akan diangkut oleh petugas. Makanya mau nggak mau dari masing-masing rumah tangga itu harus tertib mengikuti aturan pemilahan sampah sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Itu kembali lagi ke masalah mental ya, budaya juga. Mudah-mudahan kalau hal seperti ini sering kita bahas, bahkan kemarin sore saya baru saja hadir untuk acara talk show di UPN TV, itu juga kebetulan narasumber lain yang diundang itu anak BEM KM UGM yang kemarin membuat video tentang piungan yang lumayan viral, itu video rap gitu ya, video hip hop itu sentilan-sentilan untuk pengelola TPA piungan. Nah itu saya suka malah seperti itu karena dengan kritik-kritik seperti itulah kemudian apabila viral
itu menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan. Dan kalau selama ini tidak disuarakan, beliau-beliau kan juga kurang perhatian. Oh, ternyata di sana tuh ada permasalahan, karena kalau secara birokrasi kan kita sudah semaksimal mungkin ya berupaya, tetapi tetap ada pihak luar yang sepertinya bakalan lebih didengar lagi gitu suaranya. Nah, kalau bisa konsumen, para pemerhati lingkungan juga bisa menyuarakan apa yang permasalahan mereka lihat di lapangan saat ini dengan lebih tajam. Saya justru senang karena kita itu di sini kan bukan hanya untuk dipuji ataupun diikuti apa yang kita atur gitu ya, tetapi kita juga perlu ada kritik. Apabila ada saran gitu, kita terbuka untuk menerima. Oke. Justru para milenial juga kalau bisa diajak untuk membuat konten-konten yang membangun juga, membangun bukan hanya membahas masalah hal-hal populer, tapi angkat juga isu-isu lingkungan seperti ini, apalagi tentang sampah ya, yang semakin hari kok semakin bertambah permasalahan yang ditimbulkan. Oke. Mungkin kurang ini aja, di media itu perlu lebih banyak sarana untuk menggugah mindset masyarakat bahwa semua itu harus mulai dari diri sendiri. Dan kemudian kita akan berusaha untuk mensupport sarana prasarana maupun kebijakan untuk selanjutnya. Oke. Demikian, Bu. Terima kasih, Bu Reta. Kalau selama ini gimana, Mas Halid? Apakah ada jaringan, koalisi gitu antara kawan-kawan NGO atau individu lain yang bergabung karena concern terhadap pengelolaan sampah plastik ini di DIY ya? Kalau di DIY secara spesifik belum ada, Mbak. Tapi kalau di secara nasional itu kan ada beberapa gitu. Misalnya salah satunya Aliansi Zero Waste Indonesia itu cukup memang cukup isunya banyak gitu ya. Ya mulai dari sampah plastik, persoalan pengelolaan, bahkan sampai kemudian beberapa persoalan TPA yang ada di Indonesia. Kalau yang di DIY sebenarnya kalau kami biasanya lebih banyak komunikasi dengan jaringan khas masyarakat gitu ya, apakah itu di bangsa atau kemudian ada jaringan kan ada di tingkat DIY, ada di kabupaten kota itu kan sudah ada jaringan pengelola sampah mandiri gitu ya. Itu biasanya kita lebih banyak komunikasi dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sebenarnya mereka secara praktek memang sudah mendorong di wilayahnya masing-masing gitu. Dalam hal beberapa diskusi ya memang kemudian bagaimana terus mendorong tadi salah satunya kebijakan yang bisa mendukung aktivitas mereka gitu dalam konteks pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Itu kalau yang dalam konteks NGO memang sepengetahuan saya sih belum sampai ada kayak aliansi atau kemudian dalam ini sampah gitu ya. Walaupun coba sudah cukup banyak gitu ya NGO yang fokus terhadap isu persampahan di Jogja misalnya, mulai ada banyak tuh, ada misalnya ada Mas Agus atau di Lestari ya, yang juga fokus itu, ada Lestari Indonesia, ada beberapa itu Mas Wahyu juga dari SP Kinasi